Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Khairul Anam. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas pertanyaan mengapa jika ukuran pasien semakin kecil, dosis yang diterima pasien akibat pemeriksaan CT scan ini semakin besar. Ya. Oke, sebelum kita membahas hal itu, kemarin atau di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya telah kita bahas bahwa ada dua besaran yang digunakan pada Indocity yang sangat umum ya. Yang pertama adalah CTD-EVOL, yaitu untuk karakterisasi dosis keluaran alat, dan yang kedua adalah SSDE. Ini adalah untuk karakterisasi dosis yang diterima pasien. Nah, untuk faktor eksposi yang sama, untuk input parameter yang sama, maka pasti kita akan mendapatkan nilai CTD-EVOL yang sama. Nah, ketika nanti input parameter berubah, seperti arusnya berubah, tegangan tabung berubah, pitch berubah, maka CTD-EVOL itu akan berubah. Nah, meskipun keluaran alat itu sama, CTD-EVOL itu sama, nah, jika ukuran pasien itu berubah-ubah, maka nilai SSDE-nya atau dosis yang diterima pasien juga akan berubah. Nah, maka untuk membuktikan hal itu, nanti kita akan coba lihat dosis yang diterima oleh Phantom ya menggunakan Indocity. Ada dua Phantom, yaitu Phantom dengan ukuran 16 cm dan Phantom dengan ukuran 32 cm. Nah, kedua Phantom ini nanti di-scan ya, di-scan dengan faktor eksposi yang sama. Nanti akan coba kita lihat nilai CTD-EVOL-nya bagaimana, terus nilai SSDE-nya bagaimana. Nah, yang kedua, nanti kita akan coba lihat hasil pengukuran menggunakan Phantom juga, tapi pengukuran menggunakan alat CT scan dengan ukuran Phantom yang berbeda-beda. Nanti kita akan coba lihat dosisnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, nanti baru kita akan bahas mengapa jika ukuran pasien lebih kecil, dosis yang diterima menjadi lebih besar. Nah, untuk mengecek pada Indocity, nah izinkan saya untuk melakukan sharing screen ya. Oke, sekarang kita akan coba, ini Indocity-nya sudah kami buka. Nah, kita akan coba langsung buka kedua Phantom tersebut. Nah, kita akan awali dengan membuka Phantom yang ukurannya 32 cm ya. Kita buka. Nah, coba sebentar ya, masih proses. Bentar. Nah, ini kita coba Phantom yang ukurannya 32 cm dan dia di-scan dengan field of view 35 cm ya. Ini kita buka. Kita pakai filter yang 13 saja. Oke, kita buka. Ya, kita tunggu. Sekarang masih proses membuka citra ya. Kebetulan agak lama karena komputer saya ini banyak sekali yang dibuka ya. Oke, ini citranya sudah terbuka. Jadi di sini jumlah slice-nya ada 16. Nah, kemudian untuk melihat nilai CTDI-nya, kita bisa langsung menggunakan ini ya, get from DICOM ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai CTD-EVOL-nya adalah 26,10. Nah, kalau faktor eksposinya nanti bisa dilihat menggunakan ini ya di DICOM info ini. Oke, kita langsung coba hitung diameternya. Ya, kita menggunakan diameter efektif saja, pakai metodenya area, kemudian ini yang auto saja ya. Coba kita hitung berapakah diameternya. Ya, diameternya adalah 32,02 cm ya, diameter Phantom ini. Nah, berikutnya coba kita hitung nilai SSDE-nya. Ya, di sini sudah semuanya ya. Kita klik calculate. Oke ya, udah ya. Kita bisa lihat bersama-sama bahwa nilai CTD-EVOL-nya adalah 26,1 mg
diameter efektifnya adalah 32,015 cm. Kemudian nilai SSDE-nya adalah 29,7 ya. 29,7. Ini adalah kita bisa lihat bahwa nilai SSDE-nya sedikit lebih besar ya. CDDE vol-nya 26, SSDE-nya 29,7. Nah, sekarang kita akan coba buka dan hitung untuk Phantom yang ukurannya 16 cm ya. Oke, kita buka. Nah, dan Phantom ini di-scan dengan faktor eksposi yang sama, arusnya sama, tegangannya sama, semuanya sama, field of view-nya juga sama. Nah, kita akan coba lihat sama-sama ya, hasilnya seperti apa. Nah, kita bisa langsung lihat di sini CDDE vol-nya. Nah, CDDE vol-nya sama ya, yaitu 26,10. Nah, sekarang kita coba lihat diameternya. Sekarang kita hitung dengan metode yang sama semua. Nah, di sini diameternya kita mendapatkan 16,01 ya. Nah, berapakah nilai SSDE-nya? Nah, kita bisa lihat sekarang calculate close. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai CDDE vol-nya sama 26,1 karena Phantom ini di-scan dengan faktor eksposi yang sama. Jadi di sini diameter efektifnya adalah 16,0, faktor konversinya adalah 2,0, sehingga kita mendapatkan nilai SSDE itu adalah 53,7. Nah, di sini bisa kita lihat, bisa kita bandingkan dengan Phantom sebelumnya. Meski untuk Phantom yang ukuran 32 cm, meskipun dia itu nilai CDDE vol-nya sama, 26, tapi sebelumnya SSDE itu nilainya 29. Nah, di sini kita mendapatkan 53,7 ya, kalau dibulatkan ya 54. Nah, di sini jelas sekali bahwa untuk Phantom yang lebih kecil, nah dosisnya itu kalau untuk bayi misalnya ya, dosisnya itu bisa 2 kali lipat atau 3 kali lipat dibanding dengan orang dewasa. Meskipun di-scan dengan faktor eksposi yang sama. Dan ini bisa kita hitung dengan Indosity tentu saja ya. Nah, ini adalah perhitungan. Ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat dengan pengukuran ya. Dengan pengukuran pada Phantom fisik secara langsung. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu kami juga sudah melakukan penelitian tentang hal itu dan hasilnya sudah kami publikasi di salah satu jurnal internasional yaitu di Iranian Journal of Medical Physics. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa dibuka paper tersebut dan di-download. Nah, kebetulan paper tersebut open access ya, sehingga bisa di-download siapa saja tanpa harus membayar. Nah, kita akan coba lihat di jurnal tersebut ya. Ini saya buka. Ya, kalau ingin mendownload itu di nama jurnalnya Iranian Journal ya, Iranian Journal of Medical Physics. Nah, ini kita klik di sini. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, ini sudah masuk ke ke websitenya Iranian Journal of Medical Physics. Ini salah satu jurnal internasional untuk medical physics ya. Di teman-teman yang mau publikasi di sini juga bisa dan ini gratis ya, open access dan gratis ya. Oke, untuk melihat paper tentang faktor ukuran terhadap dosis pasien atau pada Phantom, ini bisa kita ketik di sini search, di sini ketik A6 gitu ya. Jadi untuk melihat paper-paper saya yang di sini. Oke, di sini sudah muncul beberapa paper yang kami publikasi di sini. Nah, kita coba lihat paper yang keempat ini ya, yang judulnya Effect of Phantom Size and Tube Voltage on the Size Conversion Factor for Patient Dose Estimation in CT Examination. Ini bisa kita masuk ke dalamnya dengan double klik ya. Sebentar. Nah, ini paper ini nanti bisa di-download secara gratis ya. Nah, ini ukuran filenya
1,31 MB. Dan coba ini kita klik aja, kita lihat bersama-sama kira-kira isinya seperti apa. Nah, kita tunggu sebentar ya sampai download PDF-nya ini selesai. Kita tunggu sebentar. Ini masih proses downloading ya. Mungkin agak lama karena mungkin jaringan saya agak kurang bagus hari ini. Tadi putus nyambung juga ya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, masih belum selesai downloadingnya. Nah, sambil nunggu downloading ini, mungkin saya jelaskan sekilas bahwa di dalam paper ini nanti itu dibahas pengaruh dari ukuran Phantom dan tegangan tabung terhadap size conversion factor ya. Nah, kebetulan di reportnya AAPM yang tahun 2011 di sana conversion factor itu hanya untuk ukuran size. Yang untuk variasi tegangan itu tidak ditampilkan persamaannya. Nah, di dalam paper ini nanti tidak hanya ditampilkan untuk variasi ukuran Phantom, tapi juga ditampilkan untuk variasi variasi tegangan. Jika kalau seandainya di dalam pemeriksaan CT itu kita menggunakan tegangan yang berbeda-beda, maka mestinya kita harus menggunakan faktor konversi yang beda-beda gitu. Cuma memang di reportnya APM itu masih menggunakan faktor konversi yang sama ya. Nah, ini cukup lama ya. Cukup lama, ini kebetulan mungkin jaringan internet saya yang sedang agak sedikit masalah. Tapi mungkin kita lihat paper yang sudah pernah saya download aja ya, sambil nunggu yang ini. Nah, kebetulan kita coba lihat paper yang sudah di-download ya. Oke, sebentar ya, kita tunggu paper. Oke. Kemudian untuk yang ya ini ya. Oke, kita lihat sama-sama. Sebentar ya, ini baru membuka file. Ya, ini sudah terbuka. Oke, komputer saya agak remote ini. Oke, ini papernya ya, di Iranian Journal of Medical Physics. Judulnya adalah ini. Ini penulis pertamanya adalah Mas Dwi Adianto. Paper ini terbit tahun 2020 ya di Iranian Journal of Medical Physics volume 17 halaman 282 sampai 288. Nah, kita lanjut aja langsung. Ya, jadi di dalam penelitian ini nah kita membuat Phantom ya. Phantom dengan 8 ukuran ya. Ini diameter untuk 8 cm, ini 16 cm, yang ini adalah 24 cm, yang ini 32 cm, dan yang ini ukurannya adalah 40 cm. Memang tidak kelihatannya tidak cukup bagus ya. Ini bahannya akrilik, kemudian kita potong-potong, kita susun, kita buat lubang di sini ya. Nanti dosis yang diukur pada lubang tengah itu kita namakan dengan nama CDDI-C gitu ya. C itu sentral. Yang di pinggir itu kita namakan CDDI-P atau periferal, bagian pinggir. Nanti yang pinggir itu kita rata-rata, jadi nanti dapat CDDI-P rata-rata. Dan setelah itu nanti kita akan hitung nilai CTDI rata-rata semuanya. Itu yang sering dinamakan dengan nama CTDI-W atau weighted, CTDI weighted. Itu rumusnya adalah sepertiga CTDI tengah ditambah dengan 2/3
CTDI pinggir yang rata-rata tadi. Maka nanti kita mendapatkan nilai CTDI-W. Nah, kalau kita ingin tahu rata-rata volume, namanya CTDI vol. Nah, itu rumusnya adalah CTDI-W dibagi dengan pitch. Nah, pitch nanti kita bahas di lain kesempatan. Nah, untuk pitch sama dengan 1, nah berarti CTDI vol ini sama dengan CTDI-W gitu ya. Ini rumus-rumus yang sangat umum digunakan. Kemudian kami scan menggunakan pesawat CT scan Siemens Somatom Definition ya, AS. Detektor yang digunakan adalah Receive X2 CT sensor. Nah, mungkin rekan-rekan perlu dipahami ya. Jadi sebetulnya ada 2 detektor yang bisa digunakan, yang umum digunakan, yaitu yang menggunakan ion chamber. Nah, ini termasuk yang ion chamber. Nah, kalau menggunakan ion chamber, mengukur CTDI, itu harus dalam mode aksial. Tapi kalau kita menggunakan CT dose profiler, itu harus dalam mode helical. Nanti akan kita bahas mungkin di lain kesempatan. Bagaimana cara mengukur CTDI vol, baik menggunakan ion chamber atau menggunakan CT dose profiler. Nah, kemudian, nah ini yang didapat ya. Ini adalah dosis yang didapat, baik untuk yang di bagian pinggir, rata-rata itu kita namakan SSDEC, untuk yang di tengah ya, SSDEC, yang di pinggir rata-rata kita namakan SSDEP, kemudian yang ratanya kita namakan SSDEW gitu. Ini ya. Yang A ini untuk tegangan 120, yang B ini tegangan 100, yang C ini untuk tegangan ya ini 140, ini 120, yang ini 100, yang ini 80 kilovolt peak ya. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa untuk tegangan semakin besar, dosis yang didapat semakin besar. Saya kira ini sudah well understood ya, kita nggak akan bahas lagi. Nah, di sini yang cukup menarik adalah, nah kita bisa lihat untuk tegangan berapapun, ini kebetulan sumbu X-nya ini adalah diameter dalam satuan water equivalent diameter ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, water equivalent air, dan sumbu Y-nya ini adalah dosis ya, dosis untuk masing-masing diameter. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ukuran diameter semakin kecil, untuk faktor eksposi yang sama, dosisnya ini menurun. Baik dosis yang di bagian tengah ataupun dosis yang di pinggir, ini menurun. Untuk seluruh tegangan, baik tegangan yang 140, tegangan yang 120, tegangan 100 ataupun 80, intinya bahwa dosis ini menurun semuanya seiring dengan kenaikan diameter ya. Atau kalau dibalik, berarti kalau diameter semakin kecil, dosis itu semakin besar. Nah, ini betul-betul hasil pengukuran. Nah, kemudian kalau di dalam paper ini kita tidak hanya menunjukkan dosisnya, tapi kita juga menunjukkan conversion faktornya. Nah, kemudian nanti grafik yang kita dapat ini kita normalisasi ya. Kita mendapatkan 2 grafik ya, yaitu grafik dinormalisasi dengan Phantom 32 cm dan dinormalisasi dengan Phantom 16 cm. Nah, ini yang kalau kita lebih lanjut nanti kita dapatkan hasil seperti ini ya. Ini yang kami dapatkan. Kemudian yang garis putus-putus ini yang didapatkan oleh AAPM, kita bandingkan. Yang ini yang dinormalisasi dengan Phantom 32 cm, sehingga kita bisa lihat nilai 1 di sini, ini kira-kira pada diameter sekitar 32 lebih sedikit. Yang ini adalah normalisasi untuk Phantom kepala. Kita bisa lihat bahwa nilai 1 di sini kira-kira mendekati sekitar 16 cm di situ. Oke, jadi di sini kita akan bahas lebih lanjut tentang masalah ini. Jadi saya hanya ingin menunjukkan untuk sementara ini ya, di sini ini bahwa dosis yang diterima pasien ya, ini yang terukur, betul-betul terukur. Dalam hal ini kita menggunakan Phantom, bahwa ketika diameter itu semakin kecil,
maka dosis yang diterima itu semakin besar. Atau sebaliknya, jika diameter semakin besar, maka dosis akan semakin kecil. Dan penurunan dosis ini secara eksponensial, gitu ya. Nah, jadi sekarang kita sudah melihat baik dengan perhitungan menggunakan Indocity ataupun dengan pengukuran pada phantom menggunakan ion chamber, kita bisa melihat bahwa dosis yang diterima pasien itu betul-betul sangat dipengaruhi oleh ukuran. Ya. Tadi bahkan kita lihat perbedaan dosis antara phantom yang ukurannya 32 dan phantom yang ukuran 16 cm yang di-scan dengan faktor eksposi yang sama, perbedaannya itu hampir 2 kali lipat ya. Jadi kalau pada body phantom tadi itu dosisnya sekitar 29 cm. Nah, kemudian pada head phantom, pada phantom kepala, tadi dosisnya berapa tadi ya? Saya lupa, sekitar 50 berapa tadi itu ya. Intinya hampir 2 kali lipat. Nah, ini betul-betul kita bisa melihat sendiri ya. Termasuk dengan pengukuran, tadi juga kita melihat sendiri di paper, bahwa memang dosis itu sangat dipengaruhi oleh ukuran. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk menjawab pertanyaan. Mengapa jika diameter semakin kecil, dosis yang diterima semakin besar? Nah, saya akan coba tunjukkan secara grafis di PowerPoint ini ya. Ya, sebentar, ini coba saya tampilkan dulu. Wah, ini yang tadi belum bisa mendownload ternyata ya. Kayaknya jaringan saya memang sedang ada masalah ya. Oke, ya saya coba tampilkan hal ini. Nah, ini komputernya kebanyakan yang dibuka, jadi juga lemot juga komputernya ya. Oke, di sini akan coba kita lihat bersama-sama ya. Nah, ini saya tampilkan dulu. Oke, ini saya geser aja dulu ya. Oke. Nah, kita akan coba melihat ya pengaruh ukuran dan komposisi ya. Oke. Ini katakan aja ini phantom. Phantom atau katakan aja ini pasien ya. Yang atas ini memiliki diameter yang katakan aja kecil, yang bawah ini katakan aja memiliki diameter yang besar. Ya, nanti ini misalnya nanti phantom ini ditembak sinar X dari arah kanan dari sini ya. Kemudian nanti sinar X ditembak dari arah kiri gitu. Nah, sebetulnya kalau pada CT scan sinar X itu ditembakkan berputar 360 derajat. Nah, kita akan coba untuk ilustrasi saja. Ini sinar X ditembak dari kiri dan ditembak dari kanan, gitu ya. Oke. Kalau ketika sinar X ditembak dari sebelah kanan, dari sebelah kanan ya, dari sebelah kanan sini, maka nanti dosisnya itu akan menurun seiring dengan kedalaman. Saya kira ini sudah sangat dipahami oleh para fisikawan medis ya. Jadi semakin ke dalam ini dosisnya akan semakin menurun ya. Nah, kenapa? Ya karena ketika sinar X masuk ke dalam phantom atau masuk ke dalam pasien, sinar X itu mengalami interaksi ya. Jadi ada efek fotolistrik, ada efek Compton dan lain sebagainya. Sehingga semakin ke dalam intensity atau intensitas yang diteruskan itu semakin kecil. Itu dengan rumus I sama dengan I0 kalikan E pangkat min mu X itu ya. Mu itu adalah koefisien atenuasi linear, X itu kedalaman. Nah, kita bisa lihat bahwa semakin ke dalam, maka nanti dosis akan semakin kecil. Nah, nanti ketika ditembak dengan sinar X dari arah kiri juga sama. Maka di permukaan ini dosisnya relatif besar, kemudian semakin ke dalam dia juga akan menurun. Gitu. Akan menurun. Nah, dan dosis yang diterima oleh pasien itu akumulatif. Jadi harus ditambahkan semuanya. Kalau di sini hanya ditembak 2 kali ya, dari kanan dan kiri. Nah, sebetulnya kalau dalam
sinar X yang CT yang sebenarnya sinar X itu ditembakkan untuk satu putaran penuh ya. Jadi satu putaran itu ditembak sebanyak 360 kali setiap selisih 1 derajat. Nah kemudian berarti nanti dosis yang di dalam ini, di dalam Phantom itu adalah penjumlahan dari semua dosis yang ditembakkan dari sudut-sudut yang berbeda. Nah kalau dalam hal ini contoh hanya dari 2 sudut. Maka kalau kita ingin tahu berapa sudut berapa dosis di titik ini, berarti di titik ini adalah penjumlahan dari kiri yang kira-kira tingginya segini dan penjumlahan dari kanan yang tingginya segini. Sehingga dosis di titik sini itu kira-kira tingginya segini. Jadi kira-kira sekitar 2 kalinya ya kira-kira ya. Bentar. Nah, gitu kira-kira. Nah, nanti kalau dosis di titik sini, ini berarti penjumlahan dari yang sebelah kanan, berarti ini tingginya segini. Dan penjumlahan yang dari kiri tingginya segini. Nah, kalau dijumlah yang dari kiri dan kanan kira-kira tingginya segini. Nah, ini kira-kira ya. Nah, sekarang akan kita coba lihat bagaimana kalau seandainya ukuran pasien atau Phantom itu lebih kecil. Maka ketika ditembak dari sebelah kanan, maka dosisnya menurun. Sama dengan yang tadi ya. Penurunannya kalau materialnya sama, penurunannya juga sama gitu. Ditembak dari sebelah kiri juga sama, dia akan menurun. Sama itu. Nah, seandainya kita hitung berapa dosis di tengah, nah berarti di dosis di tengah-tengah sini kalau kita hitung total itu adalah penggabungan dari sebelah kanan dan penggabungan dari sebelah kiri. Nah, yang dari kanan tuh tingginya segini, yang dari kiri tingginya segini. Jika kalau kita jumlah hasilnya segini. Nah, jika kita bandingkan dengan yang di bawah, maka dia jauh lebih besar ya dibanding dengan dosis ketika Phantom itu besar. Terus bagaimana dengan di titik sini? Ya sama. Di titik sini ini sama ya. Jadi di titik sini ini berarti adalah penggabungan yang adalah gabungan dari dosis dari radiasi yang sebelah kanan tingginya segini, yang dari kiri tingginya segini. Kalau dijumlah jadinya segini gitu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ketika diameter lebih kecil, maka dosis menjadi lebih besar. Ya. Oke, berikutnya ini tadi ya, ini tentang konsep diameter efektif itu ya. Nah, kemarin kita juga sempat membahas tentang water equivalent diameter ya, diameter equivalent air ya. Oke, sekarang kita coba lihat sekarang ya. Ini diameternya sama, ukurannya sama, tapi komposisinya berbeda. Katakan aja yang bawah ini rho-nya lebih tinggi ya, yang atas rho-nya lebih kecil. Anggap aja misalnya yang bawah ini itu soft tissue, yang atas ini lung, katakan begitu, yang memiliki rho yang lebih kecil. Nah, otomatis nanti nilai HU yang di bawah ini lebih besar, Hounsfield unit, dan yang di atas ini Hounsfield unitnya lebih kecil. Nah, oke, sekarang seandainya di sini kita tembakkan sinar X, dari sebelah kanan, maka nanti dosis di permukaan akan tinggi sama dengan sebelumnya. Kemudian dosisnya kemudian menurun seiring dengan kedalaman. Sama dengan tadi ya. Dari sebelah kiri juga sama. Dosisnya akan menurun seiring kedalaman. Maka pada titik di sini, maka dosisnya itu adalah penggabungan antara dosis dari radiasi sebelah kanan dan sebelah kiri. Totalnya jadinya segini gitu ya. Oke, sekarang kita coba lihat kalau seandainya di sini materialnya memiliki densitas yang lebih tinggi atau memiliki nilai HU yang lebih tinggi gitu ya. Ini kalau kita tembak sinar X dari sebelah kanan, di permukaan dosisnya sama, lebih tinggi. Tapi karena materialnya itu lebih rapat ya, memiliki densitas yang lebih rapat, maka penurunan dosis itu lebih cepat ya, karena interaksi entah itu efek fotolistrik atau efek Compton itu lebih banyak, sehingga dia semakin cepat turunnya ini. Jadi decay-nya atau penurunan dosisnya ini semakin cepat. Sama juga ketika radiasi kita tembakkan dari sebelah kiri. Di permukaan dosisnya sama dengan yang di atas, tapi dosisnya ini menurun lebih cepat. Gitu, lebih cepat dibanding kalau yang di atas ini ya.
Nah, nanti kalau mau melihat lebih detail, itu bisa disimulasikan menggunakan simulasi Monte Carlo ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kalau dosis di titik ini, ya berarti adalah gabungan dari dosis dari sebelah kanan tingginya segini, dan gabungan dari sebelah kiri yang tingginya segini. Sehingga kalau dijumlahkan tingginya segini ya. Ini gabungan dari kanan dan kiri. Nah, bisa kita lihat antara dosis yang untuk row 1 dengan row 2. Kita bisa lihat bahwa pada row 1 yang dia lebih renggang, nah dosisnya itu lebih tinggi dibanding kalau materialnya itu semakin padat ya. Maka kita bisa lihat misalnya ya, dosis pada tulang itu lebih tinggi karena dia lebih padat ya dibanding dosis pada soft tissue. Nah, inilah alasan ya, alasan kenapa ketika pasien itu ukurannya lebih kecil, maka dosisnya itu akan lebih besar. Makanya ketika kita itu melakukan scanning pada anak-anak, itu harus hati-hati ya. Jangan menggunakan faktor eksposi yang sama dengan orang dewasa. Karena dosis yang diterima anak-anak itu bisa jauh lebih besar dibanding dosis yang diterima orang dewasa. Bahkan bisa 2 kali sampai 3 kali lipat. Itu baru dari sisi dosisnya. Belum dari sisi karakteristik selnya. Kita tahu bahwa sel anak-anak itu sedang dalam pertumbuhan, sehingga proliferasinya itu jauh lebih tinggi. Nah, sel-sel yang dia sedang dalam pertumbuhan, itu dia lebih sensitif ketika terkena radiasi. Sehingga faktor resiko anak-anak, kalau seandainya dengan radiasi yang sama, itu lebih besar dibanding dengan orang dewasa. Dan anak-anak juga memiliki harapan hidup yang jauh lebih lebih lama dibanding orang dewasa. Sehingga dengan pemahaman ini kita harus betul-betul hati-hati, betul-betul perhatian ketika kita itu melakukan scan kepada anak-anak. Jadi bisa kita lihat di sini secara sederhana bahwa ketika ukuran itu lebih kecil, maka dosis yang diterima akan lebih besar ya. Tapi mohon dicatat ya, ini dengan kondisi faktor eksposi yang sama. Nah, kalau seandainya alat kita itu sudah cukup canggih, dilengkapi dengan suatu teknik yang namanya TCM, ya, Tube Current Modulation. Jadi arusnya itu betul-betul dibuat mengikuti bentuk pasien. Nah, itu nanti ceritanya akan lain lagi. Nah, untuk CT scan yang sudah dilengkapi dengan TCM, nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Ya, jadi untuk sekarang ini kita coba bahas dulu tentang yang fixed tube current, yaitu yang arusnya itu tetap ya. Jadi untuk eksposi yang sama pada fantom atau pada pasien yang ukurannya lebih kecil, dosis yang diterima lebih besar ya. Ya, barangkali itu ya rekan-rekan semuanya yang bisa kita bahas pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, ada saran, silakan disampaikan melalui kolom komentar ya. Dan nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.